Saya terbiasa ngomong berjalan-jalan kalau merayakan Kristus, karena izinkan saya ngomong berjalan-jalan. Walaupun itu dalam hukum gereja, aturan tidak boleh, sudah terbiasa di operasi. Karena itu kalau saya pakai mic sana saya bebas, saya harus ngomong berjalan-jalan. Khotbah saya ini saya kemas dalam bentuk serpihan-serpihan lepas. Sebagai sebuah serpihan-serpihan lepas, tugas kita untuk menangkap serpihan-serpihan lepas sebagai pegangan hidup kita. Keluarga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, panggilan untuk menjadi imam itu sebuah misteri dan di sisi lain sebuah rahmat. Sebuah misteri karena panggilan itu hanya Tuhan yang tahu. Misteri karena panggilan itu kadang-kadang membingungkan. Orang yang kita harapkan untuk menjadi imam tidak layak untuk itu. Kita bisa. Tapi orang yang kita terasa, wah, orang ini tidak layak untuk jadi imam. Toh Allah memilih untuk menjadi imam. Karena itu panggilan untuk menjadi imam itu sebuah misteri sekali. Kedua, panggilan untuk menjadi imam itu sebuah rahmat yang diberikan cuma-cuma oleh Allah, berkat. Pertama, doa umat terima. Kedua, kualitas hidup pribadi yang dipanggil. Karena itu berkat doa umat terima, doa yang lahir dari kekuatan iman itulah menembus surga, dan Tuhan mendengarkan setiap cerita hidup umatnya agar dia tidak hanya dipanggil tapi juga dipilih oleh Allah. Menjadi imam, imam itu bukan sebuah status sosial yang harus diagung-agungkan. Menjadi imam bukan juga sebuah status terpandang dalam masyarakat yang harus dijunjung tinggi, dihormati, bukan. Imam itu hamba, pelayan, tidak lebih. Dia hanyalah hamba, pelayan. Karena itu seorang imam yang tidak melayani dengan sungguh-sungguh, dia bukanlah prototipe seorang imam yang sejati. Seorang imam yang tidak melayani umatnya dengan totalitas dirinya, dia bukanlah prototipe seorang. Hari ini kita sebagai satu keluarga bersyukur atas rahmat kehabisan. Saya 4 tahun yang lalu saya dihabiskan persis di hari ulang tahun saya 24 Oktober 2012 di Kupang. Tapi saat itu bagi saya sebuah rahmat karena berada persis, berada satu dengan ulang tahun kelahiran saya. Karena itu Saya merasa bersyukur untuk itu. Dua momen terindah yang berbeda disatukan dalam perayaan rahmat habisan saya 4 tahun yang lalu. Saya dihabiskan menjadi imam 2012, kemudian diminta oleh pembesar saya untuk menjadi misionaris di Brasil. Teman kelas saya, Pastor Yono, Pastor Fisike, Kepala Sekolah SMP Budi, Pastor Fransuman. Kalau teman-teman SMP saya, Poni Ogera, saudarinya Lucy, Emi, yang berasal dari sini. Injil hari ini berbicara juga tentang panggilan. Itu mulai dari bacaan pertama. Bacaan pertama menegaskan kepada kita sekalian bahwa kita manusia hanyalah makhluk debu yang berdosa, yang berkekurangan. Hidup kita itu debu yang bertebaran, sekali berarti, sekali tinggal.
setelah itu mati, atau bagaikan embun yang jatuh dari langit, membasahi, menyegarkan pucuk-pucuk tunas-tunas. Selanjutnya embun itu pergi menghilangkan hidup kita seperti debu. Embun sekali berarti, setelah itu tiada. Lalu Injil berbicara kepada kita tentang panggilan Sakeus. Sakeus itu seorang pengemis juga, kita dengar tadi, tetapi juga dia seorang yang kaya. Kenapa dia kaya? Karena dia korupsi. Dia bekerja untuk Roma. Karena itu dia memungut pajak masyarakat Yahudi dan dia memberikannya kepada Roma. Kadang-kadang dia memungut lebih. Bahasa kasarnya, bahasa modernnya, dia korupsi. Karena itu dia kaya. Dan karena dia kaya, dia dipenuhkan dalam kelompok orang-orang berdosa. Dan dalam kultur masyarakat Yahudi, kalau orang disebut sebagai orang berdosa itu, dia harus disingkirkan, dijauhkan. Orang tidak boleh mendekat, bergaul bersama mereka karena najis. Kita melihat bagaimana kerinduan hatinya untuk berjumpa dengan Yesus. Dia hanya mendengar omongan orang bahwa Yesus itu seperti ini. Karena itu dari kedalaman hatinya ia keluar untuk mencari siapakah Yesus. Badannya pendek, dia tidak bisa melihat. Di situ ada pohon ara. Dia menggunakan pohon ara untuk memanjat agar bisa melihat Yesus. Pohon ara dalam kultur masyarakat Yahudi itu digunakan untuk meratapi dosa manusia. Kalau ada pohon ara di situ, orang menggunakan itu. Orang sering meratapi dosanya persis di depan, di hadapan pohon ara. Sakeus, orang berdosa, memanjat pohon ara hanya untuk melihat siapakah Yesus. Dan ketika Yesus lewat, Yesus melihat panggilan dunianya yang murni itu. Yesus katakan, Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Kata turunlah dalam tafsiran, dalam eksegesi tafsiran, turunlah itu artinya engkau tinggalkan semua kesombongan, engkau tinggalkan semua pengalaman masa lalumu, sebab hari ini hari keselamatan di mana Tuhan mau tinggal di rumahmu. Semua orang ngomong-ngomong, Yesus tinggal dengan orang berdosa. Semua orang, mengapa dia harus ke rumah orang berdosa? Semua orang melihat lumpur dosa dalam diri Sakeus, tetapi Yesus justru melihat air jernih dalam lumpur dosa si Sakeus. Semua orang melihat lumpur dosa dalam diri si Sakeus, tetapi Yesus melihat air jernih dalam lumpur dosa si Sakeus. Lalu apa yang dikatakan Sakeus? Bagi saya sangat berarti. Tuhan, setengah dari ini itu akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Mengapa orang-orang miskin? Dalam kultur masyarakat Yahudi, orang-orang miskin itu orang-orang yang tidak dianggap sama sekali dalam strata sosial masyarakat Yahudi. Orang-orang yang penyakit kusta, orang-orang yang sakit, orang-orang yang miskin. Itu mereka tidak digolongkan dalam strata sosial masyarakat Yahudi, karena itu mereka harus disingkirkan, dijauhkan. Mereka tidak mendapat tempat dalam kebersamaan. Diskriminasi. Karena itu Sakeus bilang, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang
mengembalikan hasil rampasan saya seberapa berapa kali ya? 4 kali. Tuhan melihat dasar hatinya. Itu tidak hanya ungkapan tulus dari seorang Zakius, tetapi juga sebuah doa yang dipanjatkan dari dasar hatinya kepada Tuhan, agar dia pun walaupun berdosa boleh menikmati surga, tempat setiap orang selalu merindukan keselamatan kekal. Dan ketika Yesus melihat itu, Yesus katakan, engkau dan seisi rumah memperoleh keselamatan, sebab engkau pun anak Abraham. Jeritan dan petikan tulus dari bibir seorang Zakius itu mengembusi hati Yesus. Petikan itu adalah juga sebagai doa kepada Yesus, agar dia boleh juga menikmati keselamatan yang dijanjikan itu. Dan akhirnya dia pun diselamatkan oleh Yesus. Injil ini sederhana, mau katakan bahwa Yesus datang bukan untuk orang-orang kudus, bukan untuk orang-orang yang tidak berdosa. Yesus datang mencari orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang tidak dianggap, terlebih orang-orang berdosa seperti Zakius, agar mereka pun boleh menikmati keselamatan. Kita semua, saya dan engkau dan Anda, adalah makhluk-makhluk debu yang berdosa. Tak seorang pun yang mampu mengklaim dirinya bahwa saya ini kudus. Semua kita adalah makhluk-makhluk debu yang berdosa. Karena itu pada hari ini kita hadir di tempat ini bukan semata-mata untuk melihat saya, tapi bersama-sama bersyukur atas rahmat Tuhan bagi kita, bagi keluarga kita, tapi juga kita mohon ampun atas semua salah, atas semua pengalaman-pengalaman masa lalu kita, agar kita juga boleh menikmati keselamatan yang sama seperti Zakius. Saya bekerja di salah satu paroki sekarang, sudah berpindah di salah satu negara bagian Brasil. Brasil itu terkenal. Brasil itu kalau kita di sini provinsi, Brasil itu banyak sekali Amerika Serikat, banyak sekali negara-negara bagian, dan tiap-tiap negara bagian punya bendera masing-masing. Jadi kalau orang berbicara bendera Brasil naik, dan juga bendera negara bagian itu naik sama. Kami di sana itu satu paroki saya itu satu paroki 4 imam. Saya orang Indonesia, 1 orang Polandia, dan 2 orang Brasil. Kami punya 90 stasi. 90 stasi. Bayangkan saja, stasi itu ada kecil sekali. Pas dia bilang, ini bisa 3 kali, 5 juga di bawah. 90 stasi, 4 imam. 50 stasi itu berada di kota. Dan 40 stasi itu berada di pinggiran sungai Amazon yang maha luas itu, tapi juga maha angker itu. Jadi saya pernah lihat anaconda dan juga pernah lihat buaya-buaya dari sungai Amazon itu. Jadi kita kalau kalau pergi pasaran, pergi rumah, kalau jalan tiba-tiba ada buaya satu muncul, harus 3 meter jauh, karena bukan hanya 1 buaya saja, tapi diikuti beberapa buaya lain lagi. Mereka berjalan bersama-sama.
Kenapa kami punya banyak sekali stasi? Stasi paling kecil umatnya itu sedikit, umatnya itu berjumlah sekitar 500 jiwa. Paling kecil. Mayoritas orang Brasil itu beragama Katolik, tapi panggilan kurang. Kita tanya saja anak-anak kecil sebelum mereka bertumbuh menjadi dewasa, besar menjadi apa? Menjadi pemain sepak bola. Anak kecil, mengapa? Pastor tidak punya uang, pastor tidak punya rumah, pastor tidak bisa membeli mobil, pastor tidak punya anak, pastor tidak mampu membiayai satu keluarga inti. Pemain bola, gaji seorang pemain bola lokal saja, dia punya gaji itu melebihi mungkin 3 kali lipat dari gaji pegawai golongan tinggi. Karena itu sudah bisa membiayai satu keluarga inti. Tanya, silakan você quer ser padre? Apakah kau ingin menjadi pastor? Tidak. Kenapa? Jadi sepak bola. Kenapa? Pastor sempu uang. Mereka sudah tahu pastor miskin. Pastor tidak punya. Di tempat saya ngomong jujur saja, mayoritasnya Katolik. Tapi di tempat saya, seminar kecil kami seperti seminar ini, seminar Janggur, itu sudah ditampung. Saya ada orang yang menjadi imam. Kami menutup seminar kami, lalu disewakan kepada pemerintah, dan kami hidup dari situ. Setiap bulan pemerintah membayar sewa gedung kan, ya bulan ini kami hidup dari situ. Bersama jadi apa? Jadi tidak ada imam-imam diosesan kurang sih. Itu tolong. Kalau kelompok anak 2, 3 orang menjadi imam lagi lah. Pasti imam project ya. Tapi tidak ada lagi imam project. Saya punya teman 4 orang, imam Fransiskan dari komunikasi Fransiskan. Mereka minta kepada pimpinannya, lalu kepada uskup, lalu mereka menjadi imam project. Karena itu misionaris banyak ke sana. Orang Indonesia ke sana, orang Afrika ke sana, Asia ke sana, Eropa ke sana. Yang mereka nanti. Hanya itu saja masalahnya. Orang Katolik sungguh-sungguh, tetapi mau jadi imam belum semangat. Masalah pertama itu tadi, pastor tidak punya gaji untuk membiayai satu keluarga inti. Pastor miskin. Kami punya tutup seminar kami. Lalu kami mengharapkan calon-calon dari luar, dari Flores. Syukur bahwa SPD masih ada calon, selalu mengirimkan misionarisnya ke luar negeri. Dari Eropa ada, ke Amerika ada. Orang tidak mau jadi imam. Jadi tolong, ketemu pastor di sini kurang. Kamu ingat saya kalau pastor di tempat lain juga susah. Jadi kalau pastor kurang, kelompok anak banyak. Jadi tapi waduh, tapi masuk kurang lagi loh. Anak 3 masuk seminar di sana. Kalau Tuhan panggil jadi imam, syukur, itu aman. Ya tugas kita umat untuk mendampingi, menjaga imam-imam kita. Jaga saya. Saya kaget waktu masuk di Brasil saya. Tapi dia seminar sudah berubah. Jadi tantangan atau sosial. Imam kurang. Makanya teman saya 4 orang, mereka dari imam-imam biarawan, mereka meminta untuk menjadi imam diosesan. Kan tidak ada orang yang mau lagi menjadi. Mayoritas Katolik. Orang Katolik Brasil itu orang Katolik devosional dan populer. Sedikit sharing supaya membagi pemahaman. Orang Katolik Brasil, orang Katolik devosional, mereka selalu berdoa sambil berjanji. Selalu berdoa sambil berjanji. Jadi kalau mereka berdoa begitu Tuhan, anak saya sudah 5 kali tes CPNS, tetapi tidak tembus. Tahun depannya
keluarga itu menyumbang untuk gereja Tuhan. Anak saya ini sakit dan secara medis tidak mampu lagi untuk disembuhkan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau lah satu-satunya Allah yang mampu menyembuhkan anak kami. Kalau anak kami sembuh Tuhan, kami berjanji satu keluarga setiap minggu kami ke gereja. Kalau anaknya sembuh, setiap minggu mereka ke gereja. Orang Brasil, Katolik Brasil adalah orang Katolik yang selalu berdoa sampai mati. Dan ketika Tuhan melakukan permohonan mereka, mereka penuhi janji mereka. Orang Katolik Brasil itu orang Katolik yang profesional. Mereka jarang berdoa langsung kepada Yesus, jarang. Atau langsung kepada Allah Roh Kudus, jarang. Atau langsung kepada Allah, jarang. Mereka selalu berdoa dengan perantaraan Santo Santa. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Bunda Maria. Mereka berdoa kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Antonius. Novena paling kuat. Orang Brasil kuat novena. Misa mereka malas. Dan kalau bilang hari ini ada novena sakramen Maha Kudus 3 hari. 3 hari gereja penuh. Tapi coba aku bilang hari ini ada misa. Gue pikir-pikir ada yang bola kesini supaya ada alasan nonton. Mereka bilang orang Katolik Brasil. Anak-anak muda siapa saja orang tua sekarang muda 11 kali mereka lewat gereja. 11 kali mereka membuat masalah. 20 kali mereka lewat gereja atau ketemu patung apa saja. Walaupun iman mereka, walaupun imam mereka itu kurang, tetapi iman mereka itu terus masih. Itu yang bagus-bagus dari Brasil. Asal satu lagi ada yang bagus-bagus dari Brasil. Di Brasil itu bola itu agama apa? Bola. Ketong buat misa tahunan bertepatan dengan jadwal bola percaya. Tidak ada orang di gereja. Semua orang di stadion. Apalagi kau buat misa jam 5 sore hari Sabtu atau jam 5 sore hari Minggu. Kalau misa itu misa umum percaya. Tidak ada orang. Tidak ada orang. Satu kali saya berpindah dari Portugal, saya mau misa hari Minggu jam 5 sore. Itu misa umum. Datang perempuan, tua muda, kecil besar semua. Saya berdiri ini 15 orang saja. Baru duduk jauh-jauh. Satu orang tua di sini, satu orang tua di sana, satu orang tua di tengah sana, orang tua. 15 orang saya. Dua istri, 4, 5, 15 orang. Semuanya di mana? Semua orang di mana? Padre, orang sementara di stadion. Kalau begitu bisa hari ini singkat, padat, jelas, kompak. 1 menit. Tidak ada nyanyi-nyanyi, atau bisa diam saja. Bapak dan ukuran berkumpul Tuhan serta cepat supaya kita juga bisa nonton bola. Orang tua semua. Maka kami evaluasi, kami orang imam itu evaluasi. Kami evaluasi dan kami bilang misa sore itu untuk anak-anak saja. Anak di situ. Supaya kalau ada pertandingan bola pasti orang ada di situ, orang datang misa. Lalu saya yang bagus-bagus dari Brasil. Orang Brasil itu semua persoalan imamnya. Kalau pastor datang beramal, dong berapa? Pastor itu udah bikin apa saja dan tenang. Dong mungkin takut, tapi juga dong sadar kalau imam kurang kasihan. Imam sudah akan jauh-jauh untuk melayani mereka. Ya. Jadi kalau pastornya terlambat misa, misalnya misa jam 8. Jam 8 misa. Tapi jam 6 pastor ada misa diganggu gitu. Kalau dia datang motor mogok, HP mati. Sudah jam 8 lewat dia awal. Sana namanya dia awal. Dia akan awal yang mulai dibayar. Lalu kalau imam kau datang terlambat persis, khotbah, ada tinggal pakai jubah saja. Ada sium altar, ada lanjut khotbah. Orang pasti akan persoalkan
pastor baru terlambat sedikit, mama ini. Potong sendaran untuk kau bisa. Di Brasil saya, itu menghargai imam itu susah. Susah sekali kalau orang menjadi imam. Jadi busuk-busuk 4 imam di satu saksi 40. Kami sebenarnya sudah bisa buat tiga paroki, tapi kurang imam. Yang banyak imam, misionaris dari luar. Karena dari Brasil sendiri sudah kurang dalam imam. Itu yang baik-baik. Yang buru-buru dari Brasil satu. Orang Brasil kuat cerai. Banyak-banyak tingkat perceraian orang Brasil, Katolik, Protestan maupun yang tidak beragama. Kenapa? Orang tidak punya harta kawin. Perempuan di sana tidak punya harta kawin kita mau pakai supaya kalau ada apa-apa ada dendam. Masih ada bedis orang Flores bilang, ada harta kawin. Jadi kawin banyak sih. Kawin hari ini 3 tahun kemudian, wah, ada bercerai. Iya pastor. Kenapa? Lebih baik saya bercerai daripada saya hidup dalam cinta palsu. Kamu menikah tuh kamu cinta palsu, cinta yang sungguh tuh. Cerai full. Karena itu gereja-gereja Katolik Brasil sekarang menaruh perhatian yang lebih pada pastoral keluarga. Kedua, pastoral anak muda, OMK. OMK di Provinsi saya sangat aktif. Dan tolong selalu hadirkan orang-orang yang berkompetensi di bidangnya untuk memberikan 1-2 masukan kepada anak muda Katolik, termasuk para dokter, supaya mereka jangan baru kenal 1 hari, esok langsung nikah, atau esok langsung hamil, lalu menikah. Habis menikah, bercerai. Nah, saja. Jadi konsentrasi gereja Katolik Brasil sekarang pastoral keluarga, supaya keluarga suami istri itu hidup setia sehat, setia seumur hidup. Mengapa? Tidak ada laki-laki yang sempurna di dunia ini, tidak ada perempuan yang sempurna di dunia ini, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita membangun rumah tangga kita dari kelemahan kita. Anak-anak muda itu yang buru-buru dari Brasil, jangan ikut. Yang terakhir, orang Brasil punya filosofi hidup ini. Tentang laki-laki, kau boleh dikalahkan oleh tim apapun di seluruh dunia, tetapi jangan coba-coba dikalahkan oleh tim Argentina. Karena itu dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa itu hanya bisa diampuni jika engkau